بحبنا للدعوة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, yang mana kitab ini mengumpulkan sekitar 42 hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pilar-pilar dalam ajaran agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan hadis yang ketujuh. Kita sudah mulai membahasnya pekan lalu. Kita akan sempurnakan insyaallah pada pertemuan kita kali ini. Saya akan bacakan kembali hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan, wa an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, ya, dari Abi Ruqayyah, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat kemudian bertanya, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, bahwa agama merupakan nasihat bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin dan ulama kaum muslimin, serta bagi seluruh kaum muslimin semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Pekan yang lalu kita sudah menjelaskan terkait dengan makna agama merupakan nasihat bagi Allah dan kitab sucinya. Ya, meskipun pembahasan terkait dengan nasihat terhadap kitab suci belum terlalu rampung karena waktu kita sudah habis. Maka kita akan jelaskan kembali sedikit terkait dengan nasihat seorang mukmin kepada Al-Quran. Sudah kita jelaskan bahwasannya di antara makna nasihat yang disebutkan oleh para ulama kita itu adalah hubungan yang baik di antara satu hal dengan pihak yang lain, ya, satu pihak dengan pihak yang lain. Maka yang dimaksud dengan nasihat kepada Al-Quran, nasihat seorang mukmin kepada Al-Quran adalah hubungan yang baik, interaksi yang baik antara seorang mukmin dengan Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang lainnya. Karena kendati Al-Quran atau kitab suci yang disebutkan dalam hadis ini merupakan mufrad, ya, yaitu bentuk tunggal, tetapi dia mudhafun, mufrad mudhaf, yaitu dia bentuk tunggal tapi disandarkan, ya, lillahi wa li kitabihi. Maka dalam bahasa Arab jikalau mufrad kemudian diidhafahkan, disandarkan kepada yang lain, maka dia berlaku umum. Maka yang dimaksud di sini adalah seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia, menjadi hidayah bagi mereka, menjadi pegangan hidup bagi mereka agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka, melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kitab suci bagi
seluruh umatnya sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Tentunya yang paling masyhur adalah kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga kitab Al-Quran. Ini merupakan kitab-kitab induk yang masyhur di kalangan para ulama kita. Namun tentunya bukan cuma ini saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada para nabi-nabi dan kepada para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, maka ya yang merupakan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kewajiban kita tentunya yang paling besar adalah beriman kepada Al-Quran. Ya. Dan kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci pada nabi-nabi seperti Nabi Musa menurunkan kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil, Zabur kepada Nabi Daud, ya. Dan kitab-kitab suci ini adalah kitab yang hak, kitab yang benar pada zaman itu. Sebelum diturunkannya Al-Quran. Setelah diturunkannya Al-Quran, maka Al-Quran menjadi nasikh, menjadi penghapus bagi seluruh kitab-kitab suci yang ada. Bahkan Al-Quran mengakomodir syariat-syariat yang ada pada agama yang lalu, yang dibawa oleh kitab suci tersebut. Ya, tentunya syariat-syariat yang bagus, yang baik, diakomodir dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifatnya adalah wa muhaiminan alaih, yaitu mengakomodir kitab-kitab suci yang ada sebelum diturunkan Al-Quran. Maka kitab suci itu adalah kitab suci yang benar pada zamannya, tapi setelah turun Al-Quran, Al-Quran menjadi penghapus bagi kitab-kitab suci tersebut. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membolak-balik kitab Taurat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh Rasul, kitab apa ini wahai Umar? Ini adalah Taurat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan lama yasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup saat ini wahai Umar, maka dia akan ikut dengan syariat yang diutus kepadaku. Ini kata Rasulullah sallallahu. Padahal kita tahu kedudukan Nabi Musa merupakan salah satu di antara nabi yang teragung, ya, diutus kepada Bani Israel dengan kitab Taurat, ya. Salah satu di antara ulul azm minar rusul. Tetapi hal itu tidak berlaku di hadapan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang alamiah, ya. Syariat yang mencakup seluruh alam. Ya, sehingga kemudian seluruh syariat sebelumnya dihapus dengan syariat Al-Quran. Maka kewajiban kita kepada Al-Quran adalah yang pertama mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, merupakan kalamullah, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus beriman bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakomodir syariat-syariat yang ada yang terdahulu, syariat yang bagus, ya, sehingga kemudian juga diakomodir oleh syariat Islam, dijelaskan dalam Al-Quran. Dan juga kewajiban kita kepada Al-Quran, tentunya salah satu di antara tugas kita dan juga hal yang harus kita lakukan kepada Al-Quran adalah berinteraksi dengan baik. Tadi kita imani, dan ini merupakan kewajiban. Ya, kewajiban yang tertinggi kepada Al-Quran adalah mengimani Al-Quran. Ya, dan bagian dari rukun iman yang sudah pernah kita jelaskan dalam hadis Jibril yang lalu. Kemudian di antara hal yang harus kita lakukan terkait dengan Al-Quran adalah memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran dengan membacanya. Ya, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan cuma untuk dilihat, bukan hanya untuk dijadikan pajangan dan hiasan, tapi di antara salah satu hubungan, salah satu di antara hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW memberikan keutamaan khusus terkait dengan hal ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an laka yaumal qiyamah. Banyak membaca Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagimu pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW. Dikatakan surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran yashfa'an. Bahwa surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran akan menjadi pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Maka ini merupakan kebaikan-kebaikan dan keutamaan bagi orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, terutama banyak membaca Al-Quran.
Bahkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu juga sangat besar, ya, terkait dengan masalah ini. Dan di antara hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Maka ini kita berikan porsi, ya, tersendiri dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita menunaikan salah satu di antara tugas, ya, terkait dengan interaksi kepada Al-Quran. Di antara hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah kita berobat dengan Al-Quran, ya, al-istisfa'u bil Quran. Ya, kita harus berobat dengan Al-Quran terhadap penyakit-penyakit yang datang kepada kita. Membaca surat Al-Fatihah, ya, sebagaimana diajarkan oleh Abu Musa al-Ash'ari dan diakui oleh Rasulullah SAW ketika mereka mengobati orang yang terkena orang yang disengat oleh kalajengking, maka dibacakan surat Al-Fatihah. Demikian juga terkait dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jin, maka membaca Al-Quran dan meruqyah diri dengan Al-Quran ini merupakan syariat, ya, merupakan sesuatu yang diperbolehkan secara syariat, ya, yang harus kemudian kita lakukan juga, ya, daripada kita pergi ke dukun yang dilarang oleh syariat Islam, maka kita berobat dengan banyak membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah misalnya, ataupun membaca surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW bahwa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan ada jin dan setan di dalamnya, ya. Kemudian membaca surat ayat kursi, yang mana setan juga mengatakan bahwa jin dan setan takut dengan ayat kursi. Dan juga membaca surat-surat dan ayat-ayat yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah al-mu'awwidatan, ya, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ketika Rasulullah SAW beliau kena sihir, beliau banyak membaca dua surat ini untuk meruqyah dirinya. Maka ini merupakan salah satu di antara indikasi bahwa hubungan kita baik dengan Al-Quran adalah dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wali rasulihi, ya, bahwa agama itu juga nasihat bagi Rasulnya, bahwa kewajiban kita kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala adalah menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada para nabi dan para rasul. Tentunya yang pertama adalah kita wajib untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi dan para rasul, ya, kepada umat. Sejak yang pertama kali datang Nabi Ibrahim alaihissalam sampai umat yang terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya paling terakhir adalah nabi atau rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian dari kita mengetahui nama-nama nabi dan rasul itu, dan sebagian juga tidak diketahui karena saking banyaknya. Ya, disebutkan ada 25 nama nabi dan rasul. Ya, ini adalah yang dikenal oleh kita. Tapi di sana masih banyak nama-nama nabi dan rasul yang kita masih belum ketahui dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Maka keimanan kita kepada mereka secara global adalah bahwa kita mengimani Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi dan para rasul sebagai sufara, ya, sebagai utusan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada para nabi dan rasul terkait dengan syariatnya, terkait dengan agamanya, dan para nabi dan para rasul itu menyampaikan kepada umatnya, ya, berdakwah kepada umatnya, mengajarkannya kepada umatnya. Dan kewajiban yang terbesar bagi kita adalah keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya, ya, secara global, baik manusia maupun dari kalangan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma diutus untuk bangsa Arab atau untuk suku-suku tertentu, suku Quraisy, tidak. Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, bahkan dimensinya bukan cuma manusia, tapi juga mencakup alam jin.
Kewajiban kita adalah beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini merupakan bagian dari rukun iman. Dan juga bagian dari syahadat kita, Muhammadur Rasulullah. Ya, kita bersyahadat. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persaksian ini harus dibuktikan ya, dengan keimanan kita yang kuat bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara yang harus kita imani bahwa Rasulullah SAW merupakan Nabi yang terakhir, ya. Rasul yang terakhir dan Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Ya. Nabi Muhammad itu bukan ayah salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah, Rasul Allah, wa khatamun nabiyyin, dan dia adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah banyak mengatakan la nabiyya ba'di, ya. Ana akib, di antara nama aku, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ana akib, saya adalah orang yang terakhir atau nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau pintu kenabian ditutup, maka pintu kerasulan lebih berhak untuk ditutup. Karena semua karena nabi lebih umum dibandingkan dengan rasul, ya. Seluruh rasul adalah nabi dan tidak seluruh nabi rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini wajib kita untuk mengimani bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita mendengarkan para pengaku, ya, orang yang mengaku mendakwa bahwa dirinya adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasca wafatkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bentuk kekufuran, bentuk kemurtadan, keluar dari ajaran agama Islam. Kemudian di antara bentuk nasihat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah mencintai beliau, ya. Mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan cinta bukan cuma sekedar cinta, harus memiliki kualitas yang tinggi, ya. Melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada seluruh umat manusia yang ada. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai aku melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada seluruh umat manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka min kulli syai' illa min nafsi," katanya. "Wahai Rasulullah," kata Umar, "saya mencintai dirimu melebihi cintaku kepada segala sesuatu kecuali kepada diriku," katanya. Maka Rasulullah mengatakan, "La ya Umar," tidak wahai Umar. "Hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai'in hatta min nafsik." Sampai engkau mencintai aku melebihi cintamu kepada segala sesuatu bahkan dari dirimu sendiri. Maka dia mengatakan, "Saya mencintai dirimu wahai Rasulullah melebihi dari segala sesuatu bahkan melebihi dari cintaku kepada diriku sendiri." Maka Rasulullah mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, sempurna keimananmu, yaitu dengan apa? Dengan mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada segala sesuatu bahkan terhadap dirinya sendiri. Ini adalah cinta yang berkualitas kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kecintaan ini, ikhwah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus ada buktinya. Dan bukti ini juga bagian dari nasihat kita kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ya, "Ma nahaitukum anhu fantahu." Yang aku larang bagi kalian jauhi, ya. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan yang aku perintahkan lakukan sesuai dengan kemampuan kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi bentuk kecintaan kita yang tertinggi kepada Nabi Muhammad SAW adalah taat dan patuh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ketaatan kita, kepatuhan kita
mempercayai ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW meskipun belum terjadi sekarang. Ini merupakan bagian dari keimanan, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasulullah. Jadi diulangi lagi. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi diulangi dua ketaatan, menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya kewajiban kita kepada para nabi, kewajiban kita kepada Al-Qur'an dan juga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالهداية والتقى وللطريق طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريق كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب.